Salam dan bahagia. Halo Sobat Guru Penggerak, perkenalkan nama saya Adelina Maria Mauleto. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Belu, SMA Negeri Makir. Pada video kali ini, saya akan memberikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Dan juga pendidikan diibaratkan sebagai seorang petani kebun yang mana tugasnya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar memperbaiki lakunya hidup dalam kaitannya dengan sosial kebudayaan dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Pendidikan dan pengajaran merupakan satu bagian yang selalu berjalan beriringan dan tidak dapat dipisahkan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menjelaskan tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Konsep kemerdekaan belajar anak dapat diterapkan melalui pendidikan yang berpihak pada anak atau menghamba pada anak, yang artinya pendidikan yang guru berikan berorientasi pada anak dengan memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan menyenangkan. Dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang pertama, dilihat dari kodrat alam. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Indonesia memiliki potensi-potensi kultur yang dapat digunakan sebagai sumber belajar. Dasar pendidikan anak merupakan kodrat belajar yang selalu berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Di lingkungan sekolah, khususnya di dalam kelas, nilai luhur budaya yang perlu diterapkan adalah bertegur sapa dan bekerja sama serta berkolaborasi dalam tim. Selanjutnya, kodrat zaman. Kodrat zaman berkaitan dengan perkembangan teknologi dan informasi, yang mana penerapan pembelajaran harus sesuai dengan abad 21, sesuai dengan
pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa yang diharapkan berubah adalah budi pekerti. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya, sehingga ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Pertanyaan refleksi pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya memandang siswa itu harus mengikuti apa yang diinginkan oleh gurunya. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran yang saya lakukan masih berpusat pada guru, di mana murid hanya sebagai objek pembelajaran saja. Yang kedua, siswa wajib menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, terlalu sering memberikan materi sehingga siswa menjadi tidak nyaman atau bosan dalam mengikuti pembelajaran. Yang keempat, guru kebanyakan menggunakan metode ceramah, tidak adanya metode tanya jawab, metode diskusi, atau metode-metode bervariasi lainnya yang digunakan saat mengajar. Yang berikut, guru tidak memiliki sumber belajar selain buku paket. Tidak adanya media ajar, dan lain-lain. Dan yang berikut, guru jarang membuka diskusi dengan siswa. Dan yang terakhir, kurang memperhatikan kemampuan dan latar belakang psikolog siswa. Pertanyaan refleksi kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Jadi, yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 adalah yang pertama, melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, di mana murid bukan lagi sebagai objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek pembelajaran. Yang berikut, saya berperan sebagai fasilitator pembelajaran. Bukan lagi menggunakan metode ceramah. Dan yang berikut, guru harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati. Dan yang berikut, memberikan kesempatan kepada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang terakhir, mempelajari karakteristik murid. Dalam mempelajari karakteristik murid, penyusunan bahan ajar dan media ajar disesuaikan dengan kebutuhan daripada peserta didik itu sendiri. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid. Yang menyenangkan dengan melibatkan murid di sini adalah melakukan ice breaking di sela-sela pembelajaran. Yang berikut, menerapkan pembelajaran abad 21 sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa siswa dituntut untuk berpikir kritis, kreatif, komunikatif,
dan kolaborasi. Dalam kolaborasi ini juga sifat sosial kultur atau kebudayaan yang ditampilkan atau yang ditonjolkan adalah saling bekerja sama, tegur sapa, saling menghargai, dan lain-lain. Dan yang berikut, pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Dan yang terakhir, mengenali karakteristik dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik, tentunya dengan peserta didik. Sobat Guru Penggerak, demikian kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat saya simpulkan pada kesempatan ini. Semoga video ini menginspirasi bagi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Terima kasih. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Salam Guru Penggerak.